Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya menjadi soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya menjadi hafidzatul Quran. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu li taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati guru kita dan kiai kita Bapak Kiai Haji Romli Latif, pimpinan pesantren Sabilul Mustafa. Baru jalan ke sini tadi mendengar Sabilul Mustafa, Ustaz ingat kitabnya Qadiyah tentang Al-Mustafa ini, tentang bagaimana kepribadian Rasulullah SAW Al-Mustafa. Demikian juga para asatid, ya, para ustadz yang 24 jam mengabdikan waktunya, mewakafkan jiwa raganya untuk membina, mengasah, mengasuh para santriwan, santriwati. Mudah-mudahan kita doakan para asatid di sini diberkahi oleh Allah. Amin. Diberkahi ilmunya, diberkahi amalnya, diberkahi umurnya. Amin. Dan juga para anak-anakku semua, para santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak panjang lebar, hanya ingin menyampaikan motivasi satu hadis yang kalian semua sudah hafal. Hanya saja Ustadz ingin menyampaikan asbabul wurud, ya, sejarah hadisnya. Yaitu hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar, ya, ta'lim Qur'an, wa 'allamah, kemudian apa? Mengajarkannya. Siapa yang tahu perawi hadis ini? Ini hadis dibawa yaitu salah seorang imam yang bernama Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau itu muridnya sahabat Utsman bin Affan. Beliau itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Beliau itu muridnya Ibnu Mas'ud. Yang nanti semua sanad Al-Quran itu sampai kepada beliau, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi? Imam Abi Abdurrahman As-Sulami. Imam Abi Abdurrahman As-Sulami itu bukan sejak kecil ngapal Al-Qur'annya, bukan. Beliau termasuk terlambat ketika masuk Islam. Hanya saja ketika masuk Islam itu beliau betul-betul duduk, ya, bersama Al-Qur'an. Dan beliau dipilih oleh sahabat Utsman bin Affan ketika Mushaf Utsman itu dibukukan ulang sepasca sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Mushaf Utsmani itu ditulis menjadi 5 mushaf, riwayat yang ada 7 mushaf. Masing-masing mushaf itu nanti dikirim ke daerah, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah. Nah, Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, muridnya sahabat Utsman bin Affan, ini diutus untuk membawa mushaf Al-Quran itu ke daerah mana tadi? Kufah. Ke daerah mana? Kufah, Irak sekarang, ya. Jadi Rasulullah itu ketika menugasi sahabat
dan sahabat menugasi murid-muridnya itu bukan sekedar membawa mushaf, tapi sebagai guru sekaligus. Karena ini adalah mengamalkan hadis tadi. Sebaiknya kalian yang ngaji Quran, kemudian setelah ngaji apa? Mengajarkan, mengamalkan. Maka Imam Abi Abdurrahman As-Sulami seumur hidup sampai beliau wafat, beliau hidup di masa Utsman bin Affan sampai masa Al-Hajjaj. Ya. Udah berapa kali khalifah ganti itu ya. Ketika Imam Abi Abdurrahman As-Sulami sudah 40 tahun berada di Kufah dan bersama Al-Quran jadi guru ngaji, ya, nerima setoran hafalan, ngajari hafalan, ya. Murid-muridnya kemudian bertanya, wahai Tuan Guru, apa yang memotivasi Anda betah duduk di Masjid Kufah ini? Maka Imam Abi Abdurrahman As-Sulami mengatakan, dzalikal ladzi aq'adani fi maq'adi hadza. Hadis ini yang memotivasi aku betah duduk di sini. Yaitu apa tadi? Ngaji dan mengajari apa? Al-Quran kepada siapa? Masyarakat. Jadi totalitas kehidupan Imam Abi Abdurrahman As-Sulami itu untuk Al-Quran gitu. Ya. Duduknya untuk apa tadi? Al-Quran. Ya. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Demikian itulah para tabi'in, para sahabat ya. Ketika mereka memahami satu hadis itu bukan sekedar dihafal. Hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama itu sejak TPA kalian udah hafal, betul kan? Tapi kalian harus menjiwai hadis ini. Artinya apa? Kalau kalian sekarang duduk di pesantren Sabilul Mustafa, duduknya itu ingat hadis ini. Saya kepingin kelak bersama Rasulullah di surga. Ya, saya kepingin nanti dapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau kalian menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, itu kan meneruskan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya Rasulullah nggak kenal kalian kalau kalian hidupnya bersama Al-Quran? Makanya nggak ada istilah galau ya di sini. Ya. Kenapa? Quran sudah kita pasang di dalam relung dan hati kita. Kenapa harus galau? Itu cahaya Allah, ya kan? Itu wahyunya Allah, ya kan? Penerang kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, dulu ya para sahabat semangatnya di dalam menghafal Al-Quran itu tidak separuh-separuh, totalitas, ya, totalitas. Dan tidak sekedar hafal tadi ya, tapi juga pengamalannya, ya, dari ayat per ayat. Ya. Untuk apa kalau hanya sekedar hafal tetapi tidak paham maknanya dan tidak mengamalkannya? Itu jadi beban. Jadi beban. Makanya Imam Ibnu Ruslan ya di dalam kitab Matan Az-Zubat, beliau menulis kitab ini di muqaddimah ada 2 bait syair. Yang ini harus kalian cermati dan resapi betul ini. Yang ini dibaca di pesantren manapun. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Jadi setiap orang tanpa ilmu dia beramal. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu mardud. La tuqbalu alias tertolak, enggak diterima. Demikian juga orang yang punya ilmu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang berilmu, orang hafal Quran. Dengan hafalan Qurannya itu dia enggak mau beramal. Hati-hati. Mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Itu disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah wal iyadu billah sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Sebelum orang-orang musyrik itu disiksa. Ya, ngeri apa ngeri ini? Ngeri.
Maka oleh karena itu orang yang hafal Quran itu harus seperti padi. Tahu padi kalian kan? Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu. Jangan seperti rumput. Tahu rumput kalian? Rumput tuh semakin tinggi, semakin sombong. Padahal dia plong. Nggak ada isinya alias ompong. Ya kan? Itu ilmu apa? Rumput. Jadi kalau ada orang belajar, orang ngaji, ya, saya kan di sini udah 6 tahun, 5 tahun, merasa pintar, merasa paling senior. Nah, itu rumput itu. Jadi semakin tinggi itu justru semakin apa? Tawadhu. Ya. Jadi ini harus ditiru. Ya. Kiai Ramli tadi kesini, saya di sini hanya ngurusi kaset Ustaz. Masya Allah Pak Yainya aja tawadhunya luar biasa. Ya. Pak Yainya saya tukang sapu Ustaz. La ilaha illallah ya. Ya itu contoh tawadhunya Kiai Ramli. Ya. Ini harus ditiru. Ya. Jadi seperti itulah ahli Quran. Ya. Seperti itulah apa? Ahli Quran. Jadi oleh karena itu ya, ahli Quran itu harus menjaga keikhlasan. Jangan ngapal Quran, ya, hanya karena kepentingan dunia, ya, kepingin viral, ya, kepingin terkenal, kepingin nanti kalau musabaqah dapat hadiah haji dan umroh, ya, jangan, ya. Ya. Jadi jangan tujuan dunia. Tetapi kalau kita ngurusi kitabnya Allah ini karena Allah, masa kita diterlantarkan oleh Allah? Kan tidak, iya kan? Pasti Allah, ya, memberikan kekhususan kepada ahli Quran.